Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, malam. Mahasiswa Praktikum Survei Terrestris 1, kelas B ya teman-teman ya. Nah, sebenarnya teman-teman kita akan mengadakan Zoom Meet ya. Awalnya itu tak tawarkan di hari Jumat. Jadi Jumat tanggal 31 ya, tanggal 31 itu tak tawarkan buat mengadakan Zoom Meet. Buat kita ngebahas terkait kelanjutan dari final project kita buat pengukuran KKH. Cuman teman-teman ternyata ini mendadak banget bahwa dapat kabar besok hari Jumat ya. Ini rekamannya aku itu hari Kamis ini. Jadi hari Kamis malam ini sekarang ini. Tak record ini masih di kampus ini. Itu besok malam tuh ternyata aku ada rapat lain. Jadi teman-teman ya dibanding kita pusing-pusing tak cari waktu itu udah kita tak buat record. Teman-teman bebas mau nonton kapan aja. Mau hari Jumat malam boleh, Sabtu boleh, Minggu boleh. Asal kalau Senin ya usahakan sudah ditonton ya videonya ya. Ya itu. Nah, videonya rencananya tak bagi jadi dua part. Part pertama tak jelasin dulu terkait materi pengantarnya. Dan juga cara ngitung azimut untuk tiap sudut. Tiap titik. Terus yang kedua, nanti part 2 ya, baru ngitung Bowditch-nya. Nah, ngitung Bowditch ini tujuan akhirnya teman-teman tahu koordinat titik kontrol di setiap titik. Jadi koordinatnya itu tahu kan teman-teman. Nah, dari data ukuran sudut, jarak, dan azimut salah satu titik teman-teman. Jadi outputnya itu. Nah, video ini akan relate kalau teman-teman sudah selesai melaksanakan pengukuran sudut, pengukuran jarak, itu semua komplit, semua sudah selesai. Jadi ini videonya bagi teman-teman yang sudah selesai ngukur, langsung aja dicobakan ke data masing-masing. Langsung dicoba. Buat ngecek, semisal ada kesalahan atau masuk toleransi nggak sih? Seperti itu. Tapi kalau misalnya belum, ya udah teman-teman hari Senin tanggal berapa Senin nanti? 3 November ya. 3 November, teman-teman langsung ngambil alat mau ya pedolit ataupun mengukur jarak, selesaikan langsung pengukuran ketik kontrolnya. Biar Senin malam tuh bisa ikut nyobain eh, teman-teman yang sudah selesai mengukur sudut jarak. Terus bagi yang sudah mengukur sudut jarak nanti akan maju ke pengukuran detail seperti itu. Nah, dari minggu depan ya, minggu depan tuh minggu 10 harusnya itu masuk kita ukur detail 3 minggu, baru penggambaran 1 minggu atau 2 minggu. Udah selesai projectnya. Oke, ini teman-teman sebelum itu ini harusnya screen saya terlihat ya. Ini ini tak ajarin dulu kenapa harus seperti itu, kenapa harus seperti ini. Baru tak ajarin bowditch-nya. Biar mudeng. Kok pakai rumus ini? Kenapa harus kayak ini? Itu teman-teman. Jadi awalnya seperti itu. Oke, pertama teman-teman mungkin pernah dengar dari teori kah, dari dosen mana kah, itu terkait prinsip geodesi. Prinsip geodesi itu secara fundamental ya, ada dua macam sebenarnya. Ada prinsip geodesi nomor satu, ada nomor dua. Yang nomor satu itu kita mencari koordinat dari data azimut dan jarak. Jadi kita nyari koordinat itu dari azimut dan jarak. Kalau yang prinsip geodesi nomor dua itu kebalikannya. Kita nyari eh, data azimut jarak dari koordinat. Jadi dibalik. Itu tapi kita nggak akan bahas karena itu materi yang semester atas lah. Itu nanti materi di surek atau di materi survei lain. Itu nanti kaitan dengan stack out namanya. Cuman untuk teman-teman, karena ini masih semester 1, masih dasar banget, tak ajarkan prinsip garisnya nomor satu aja. Teman-teman sudah dapat sudut, sudah dapat jarak. Gimana caranya dapetin koordinat dari situ? Oke, bayangin aja teman-teman itu punya sudut, punya sistem koordinat seperti ini, kartesi, dua dimensi. Ada origin ini, ada origin 0,0 di sini. Terus ada sumbu X, ada sumbu Y, positif ke atas, sumbu X positif ke samping, dan teman-teman punya titik nih. Kalau teman-teman punya titik di sini dan dia itu ada koordinatnya 100,100, maka kita bisa bilang nih bahwa koordinat titik ini ya, itu X-nya 100, Y-nya 100. Nah, itu seperti itu. Nah, semisal teman-teman diminta untuk mencari titik yang nggak diketahui nih buat di mana posisinya ini. Nah, itu gimana caranya? Nah, itu bisa dilakukan dari proses kemarin. Kemarin teman-teman ngukur satu jarak nih, ini jarak. Kedua, mengukur azimut salah satu titik. Ini azimutnya ini arah utara kan. Jadi azimut itu kan sudut atau jurusan ya, diukur dari arah utara. Oke. Gimana caranya kita ngitung koordinat ini berdasarkan jarak dan azimut berdasar titik ini? How? Gimana caranya?
Nah, caranya teman-teman harus ingat dulu prinsip sin cos tan suatu segitiga. Nah, teman-teman lihat ini ya, dapat pada segitiga ini. Nah, ini sin dari alfa AB ini dapat AB yang. Jadi ini sin dari alfa AB. Ingat sin demi depan ini titik ini ya nih. X kasih nama X1 ini yang set dari sini sampai sini tuh X1 dibagi mi demi miring kan berarti DAB. Jadi sin alfa AB yang ini sama dengan X1 ya garis yang atas ini dibagi DAB. Cos, cos itu sami. Jadi samping, samping yang ini yang bisa diproyeksikan atau sama aja dengan yang ini. Kita kasih nama Y1 ini terus dibagi miring. Jadi ini dibagi ini, sami ya. Dapat lah ya. Nah, ini kita susun. Jadi X1 sama Y1 kita bawa ke ruas kiri. Jadi X1 sama dengan sin alfa AB kali DAB. Kita ulang. Ya, ini ya. Sin alfa AB kan X1 demi ya, ini segitiga nih. Tak gambar ulang nih. Terus teman-teman, oh, gambarnya gini ya. Set. Nah, surutnya gini. Depan bagi miring. Dapatlah sin ini. Ya, bener ya. Terus cos itu samping dibagi miring. Nah, karena ini dan ini itu sejajar, maka ya sama aja kita bisa peroleh ini. Jadi ini teman-teman nanti diperoleh X1 sama dengan X1 itu ini ya maksudnya. Sin alfa AB dikali DAB dan Y1 sama dengan cos alfa AB dikali DAB. Nah, ini adalah ukuran X1 baru teman-teman. Nah, gimana cara peroleh koordinat titik ini yang B? Nah, kita perlu ditambahkan dengan titik A. Jadi titik B, XB sama dengan XA titik ini ditambahkan nih. Ini kan titik XA nih segini. Segini tuh XA. XA. Terus segini sampai segini tuh X1. Jadi XB adalah XA ditambah X1. Di mana X1 adalah tadi ini. Sin alfa AB kali DAB. Ya gitu. Yang Y juga sama. Ini YA itu sampai sini terus Y1 tuh sampai sini Y1. Set. Jadi tinggal YB sama dengan YA plus Y1. Peroleh seperti ini. Udah selesai. Itu prinsip geodesi nomor satu. Teman-teman harus ingat. Kalau X itu nanti sin, kalau Y itu cos. Udah, itu doang harus dihafal. Nah, masalahnya teman-teman, kan di lapangan yang teman-teman ukur itu bukan sudut. Bukan sudut, bukan azimut, tapi sudut. Nah, nih. Yang teman-teman ukur kan yang sudut, azimutnya doang nih. Azimut dari satu titik nih. Misalnya contoh azimut A, alfa AB. Nah, yang teman-teman ukur cuma satu ini doang. Nah, gimana cara kita mengetahui azimut titik-titik lain? Nah, ini kan dari yang teman-teman ukur tuh satu azimut salah satu titik plus sudut semua titiknya. Jadi sudut dalam semua titik itu diukur pakai teodolit kemarin. Nah, caranya, caranya ya adalah dengan menggunakan prinsip-prinsip ya, matematika kali ya, secara grafis. Ini tak kasih contoh tiga titik seperti ini pada slide. Teman-teman silakan disesuaikan dengan sketsa dengan posisi titik masing-masing. Karena nanti akan beda-beda rumusnya teman-teman. Serius, pasti akan beda tiap kelompok. Ya tergantung juga sudut dalam, sudut luar, terus bentuk poligonnya gimana, bentuknya apakah terlalu tajam, runcing, melancip gitu. Itu beda-beda. Jadi teman-teman harus memahami bentuk geometri poligon masing-masing dulu. Oke. Nah, misal ini, teman-teman bisa lihat secara zoom in ya. Ini ada azimut awal di titik A, terus kita ukur semua titiknya, sudut, ukur sudut semua titik. Nah, ini kan namanya azimut awal nih, azimut alfa AB. Kalau misalnya ya garis ini ya ini tak tanda ini tak perpanjang sampai sini, set gitu kan. Artinya kalau garis ini perpanjang, azimut alfa AB atau azimut sebelumnya yang ini, ya kan? Berarti kan sama kayak ini di sini kan nilainya sama kan? Orang dia sejajar kok garisnya nih. Kan berarti yang sudut ini sama dengan sudut ini sama. Oke. Pertanyaannya, yang saya butuhkan bukan azimut alfa AB, tapi azimut BC ini yang tak butuhin. Gimana caranya? Nah, teman-teman, ini kan diperoleh dari sini ke sini kan. Caranya, kalau lihat dari sini ya, lihat dari sini adalah azimut alfa AB. Ini ikutin kursorku ya, ikutin kursorku. Jadi azimut alfa AB kan di sini. Set. Oke, sampai sini ya. Plus 180. Kalau plus 180, satu garis lurus kan, artinya dari sini akan balik ke sini. Ya, bener ya?
Karena kan awalnya dari sini ke ke sini, ini kan satu azimut alfa AB nih, azimut sebelumnya. Plus 180 maka dia akan melenceng nih. Set. Terus barulah dikurangi dengan sudut yang teman ukur. Jadi dari sini dikurangin ini beta B. Dikurangi saya set. Nah, seperti itu. Diperoleh nilai azimut BC. Jadi ini tak gambar ulang misalnya. Ini set set terus ini sini. Teman-teman punya azimut ini. Terus ini ya, ikutin kursor aku ya, kursorku. Saya ini ya. Plus 180. Maju dia sampai sini. Terus dikurangi dengan eh, beta B atau sudut B. Mundur dia ke belakang. Jadi ke sini. Nah, ke sini nih. Jadi yang diperoleh adalah dari sini ke sini. Itulah yang dinamakan azimut BC. Nah, seperti itu teman-teman silakan nanti disesuaikan. Biasanya itu rumusnya kalau nggak ini plus 80 dikurang 180, terus ini plus beta B. Ya ini tergantung dari geometri atau bentuk poligon teman-teman. Tak kasih contoh kedua. Azimut CA. Azimut CA itu panjangin lagi nih garisnya, tak panjangin. Nih, ini. Gitu ya, panjang. Terus kita kan pengen nyari nih azimut CA nih. Dia dari sini ke sini. Ingat ya, azimut itu selalu searah jarum jam. Jadi bukannya dari sini ke sini, tapi berlawanan gini. Set, nah, gini. Itu azimut. Nah, caranya juga sama. Jadi azimut BC ini ya, ikutin kursorku nih kita kita ganti warna aja. Hijau. Azimut BC itu kan harus sebelum nih ke sini. Oke kan? Plus 180. Artinya dari sini maju nih ke sini. Oke, sudah maju, dikurangin sudut dari C. Set, mundur ke sini. Nah, bener dong. Ini kan yang kita cari nih. Dia dari sini ke sini. Udah bener. Nah, itu namanya azimut CA. Jadi rumusnya adalah azimut CA sama azimut BC atau azimut sebelumnya plus 180 dikurangi beta C. Udah, selesai. Gitu ya teman-teman. Nah, itu adalah eh, caranya. Silakan nanti teman-teman coba sendiri berdasar poligon masing-masing. Nah, terakhir adalah syarat kesalahan poligon. Itu ada syarat menutup sudut dan syarat geometris. Nah, ini artinya seharusnya ini kan segitiga nih bentuknya. Total sudut segitiga berapa? Ya, 180 kan totalnya. Tapi karena ada kesalahan dalam pengukuran, kesalahan di berbagai faktor lah. Pas ngukur tuh bacanya salah atau apa. Ini pasti kalau teman total, tiga sudut ini, A, beta B, beta C, itu pasti nggak sampai 180. Pasti antara lebih kayak atau kurang kayak, pasti nggak pas karena ada kesalahan. Nah, bedanya atau selisih kesalahan atau besarnya kesalahan itu harus tidak lebih dari syarat geometris ini. Nah, ini rumusnya nih. N-2 kali 90. Jadi, nanti ini ya, syaratnya. Nanti tak tunjukin di video part kedua. Cara pakai gimana. Terus ini ada syarat geometris. Ini ya, syarat buat penutup, buat balik lagi ke awal. Nah, ini teman-teman silakan dicatat dulu. Tak jelasin di video part kedua. Mungkin itu saja video part satu udah cukup lama ini. Ini ada langkah-langkah bauditnya. Cuman kita bakal praktek langsung aja di video part kedua. Terima kasih atas perhatiannya. Kita lanjut ke video part 2 ya teman-teman ya.